Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Di siang hari ini kita akan mulai materi ya. Materi kita yaitu tentang fungsi linier. Di sini, fungsi linier itu adalah KD yang kedua setelah kemarin kalian sudah dapat materi tentang penjumlahan dan selisih trigonometri. Sekarang materi yang kedua adalah tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Di hari ini Bu Fi akan menjelaskan tentang fungsi linier ya. Di sini apa sih fungsi linier? Fungsi linier, sebelum ke fungsi linier saya akan menjelaskan tentang konsep fungsi. Fungsi, nama lain dari fungsi adalah suatu pemetaan. Pemetaan dari A ke B ya, di sini ada pemetaan A ke B ya, adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Jadi nanti anggota itu akan memiliki teman atau kawan atau relasi di anggota B-nya ya di sini. Selanjutnya di sini setelah kita harus tahu di dalam fungsi ada bagiannya. Ada yang disebut domain, ada yang disebut kodomain, ada yang disebut range atau daerah hasil. Kalian lihat ya tetap di materi konsep fungsi. A itu adalah disebut domainnya, maka anggota domainnya adalah A, B, C, D, dan kodomainnya atau daerah kawannya adalah 1 dan 2 anggota dari himpunan B. Dan range-nya maka 1 dan 2 atau daerah hasilnya adalah 1 dan 2. Itu yang disebut dengan fungsi. Macam-macam fungsi, ada fungsi surjektif ya, setiap anggota A mempunyai kawan di anggota B. Ada fungsi injektif, ini kalian harus tahu aja ya. Ada fungsi bijektif sampai injektif. Dan ada fungsi genap, ada fungsi ganjil di sini. Ini yang penting di poin 3. Grafik fungsi linier. Fungsi linier adalah sebuah bentuk umum fx ya. Kalian lihat di materi yang ketiga. Grafik fungsi linier. Bentuk fungsi linier secara umum adalah bisa fx sama dengan mx plus c atau y sama dengan mx plus c di situ ya. Nanti setelah ini kalian ya kita akan di sini ya ada grafik fungsi ya. Grafik fungsi di sini yang kalian lihat di sini. Fx sama dengan fx ya, di sini fx-nya sama dengan mc, m di sini ya. Fx sama dengan plus c, terus di sini y sama dengan mx plus c di situ ya. Itu adalah bentuk umum dari fungsi linier yang dimana nanti ada grafiknya. Apabila m-nya itu besar daripada 0, m itu apa sih? Kalian pasti bertanya-tanya. M itu adalah gradien ya, sedangkan X dan Y-nya itu adalah sebuah titik yang dimana Y sama dengan MX plus C itu 0, C-nya, titiknya di sini. Jadi ada dua bentuk grafik ya fungsi linier. Dia akan searah seperti garis merah ini apabila M-nya lebih dari 0. Jadi kalau gradiennya 1, 2, 3 itu akan membentuk grafik yang ini. Tapi ketika M-nya kurang dari 0, dia akan membentuk grafik yang ini ya. Jadi ingat ya anak-anak bahwa bentuk fungsi linier adalah bisa fx sama dengan mx plus c atau y sama dengan mx plus c. Itu di situ bentuk fungsi liniernya. Next selanjutnya ya, di sini saya akan slide selanjutnya. Slide selanjutnya gradien. Gradien itu banyak macam-macamnya. Rumus dari gradien ia menjadi dasarnya ya. Ini dasar yang harus kalian ketahui. Rumusnya bisa menggunakan M sama dengan Y per X. Contohnya, kalau saya punya sebuah titik ya 1,5, maka nanti gradiennya akan sama dengan M-nya ya. Saya tulis di sini ya, 5/1 atau M-nya akan sama dengan 5 di situ.
itu adalah gradien yang dasar yang diketahuinya ya di sini. Rumus dasarnya adalah Y per X. Itu kalau diketahui titik A, B. Tapi kalau diketahui titik X1, Y1, X2, Y2, maka kalian akan menggunakan rumus ini. Jadi contohnya diketahui titik 5,1 dan titik 6,2, maka nanti kalian akan menggunakan rumus yang hijau ini. Jadi kalau diketahui 2 titik, itu kalian akan menggunakan rumus ini. Tapi kalau diketahui 1 titik, kalian akan menggunakan rumus Y per X tadi ya. Di situ itu adalah penjelasan tentang suatu gradien ya. Next, kita ke materi selanjutnya. Di sini ya sudah, ini juga sudah ya. Sebentar ya, kita persiapan materi kita yang selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah persamaan garis. Persamaan garis itu ada beberapa jenis. Ada persamaan yang melalui sebuah titik ya. Titiknya itu adalah Y1, X1, Y1 dan memiliki sebuah gradien. Maka nanti kalian tinggal memasukkan di sini. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Di sini ya rumusnya. Y1 berarti Y1-nya di sini, X1-nya kalau dari situ ini ya, X1-nya itu sama dengan 4, Y1-nya sama dengan 2, min 2 ya, min 2 di sini. M-nya 2 dimasukkan. Y min, Y1-nya min 2, M-nya 2, X min 4. Maka nanti kita pakai perkalian. 2 kali X berarti sama dengan 2X. 2 kali min 4 sama dengan min 8. Dan di sini nanti ini kenapa ini pindah mesin jadi min, karena nanti ini kan menjadi seperti ini dulu ya. Jadi dari sini saya mau menjelaskan, dari yang sini dia bisa menjadi ketiga, itu diubah menjadi Y plus 2 sama dengan 2 dalam kurung X min 4 ya. Jadi ini menjadi ini, makanya 2-nya dipindah ke bawah atau langsung ya, nanti saya bisa langsung kita sebelum ke slide yang sebelum ke sini ya, contoh yang ini kita pakai di sini. Y min ketemu min jadi Y plus 2, 2 kali X 2X, 2 kali min 4 min 8. Makanya pindah ruas menjadi Y sama dengan 2X min 8 min 2, berasal dari situ ya. Maka nanti persamaannya Y sama dengan 2X min 1. Itu kalau satu titik satu gradien, maka menggunakan rumus yang ini. Tapi sekarang kalau ada dua titik, titik P dan titik Q, maka kalian akan menggunakan rumus yang hijau ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Contohnya bisa sampean pelajari di sini ya, di situ. Next, slide selanjutnya yaitu tentang gradien. Gradien itu ada sebuah ya. Jadi di sini ada sebuah gradien. Garis dikatakan lurus apabila dua gradien itu saling sejajar. Kalau ada dua gradien yang saling sejajar, syaratnya adalah ini, harus sampean ketahui ya. Garis yang saling sejajar apabila gradiennya itu adalah M1 sama dengan M2. Dan kalau garis itu dikatakan dua garis, jadi ada kalau dua garis saling sejajar. Ini kan dikatakan sejajar ya, ini semisal lurus ya, itu adalah sejajar. Jadi garis dikatakan sejajar dengan syarat gradiennya sama. Dan garis yang dikatakan di poin E ya, garis dikatakan tegak lurus, maka M sama dengan min 1. Jadi bisa ada yang membuktikan nanti kalau ada M1 kali M2 sama dengan min 1, M1 kali M2 sama dengan min 1 ya, M1 kali M2 di sini sama dengan min 1, maka itu garisnya nanti tegak lurus. Tapi kalau M1 sama dengan M2, ada dua gradien yang diketahui. Kalau gradiennya itu sama, maka garisnya saling lurus atau sejajar. Tapi kalau gradiennya dikali hasilnya min 1, maka dia saling tegak lurus. Next, materi selanjutnya. Ini sudah ya, yang sini sekarang ini.
Fungsi inverse adalah di sini simbolnya ini ya. Jadi fungsi inverse simbolnya adalah f pangkat min 1x. Fungsi inverse ya di sini. Maka kalau ada soal disuruh mencari di sini fx ya, langkah awal ini seperti materi kelas 10 kemarin ya. Kita kerjakan dulu fx-nya sama dengan y. 2x min 3 sama dengan 2x y plus 3. Ini materi kita yang dulu ya. Kalian harus ingat. Fungsi inverse tidak usah saya terangkan karena ini materi kalian yang waktu kelas 10. Next ya, ini mencari fungsi inverse juga langkahnya sama, nanti saya ulas sedikit. Fx sama dengan y. Baru nanti, jadi intinya kalau fungsi inverse itu kita mencari nilai x-nya ya di sini. Ini adalah inti kita kalau mengerjakan soal fungsi. Dan ini soal ya, kalian harus mengerjakan soal ini. Kalian catat materi yang sudah ada di PowerPoint, kalian kerjakan ini, kalian catat di buku catatan. Setelah itu nanti kalian foto, kalian masukkan di GC atau Google Classroom. Jadi hari ini ada 2 tugas, merangkum dan juga mengerjakan tugas ini. Mungkin itu cukup dari Bu Ufi ya. Kalian harus tetap semangat ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga keilmuan kita bermanfaat. Tetap semangat ya anak-anakku. Semoga kita segera bisa jumpa di kelas atau tatap muka secara langsung. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.